Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kang Deha di channel Den Hijrah ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda kemarin ya, yakni tentang siapa kita. Namun sebelum itu izinkan saya untuk mereview terlebih dahulu ya, dari pembahasan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas tentang siapa kita itu bermula dari ya hamba Allah ya, kita adalah sebagai hamba Allah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan abid. Ya, abid itu artinya budak, dan abid atau budak itu bukanlah sebatas sebutan saja, tetapi juga itu adalah sebuah status ya yang melekat pada diri kita. Sehingga karena itu adalah sebuah status, maka harusnya status tersebut menjadi atau dicirikan dengan tingkah dan perilaku dalam kehidupan kita ya. Berarti kuncinya harus sadar akan status kita sebagai hamba Allah misalkan ya, maka pasti kita akan bertindak atau berperilaku sesuai dengan status tersebut. Ya, kemudian hamba Allah ini ya, kita ini adalah manusia ya. Manusia itu tentu adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya manusia itu disebut dengan ciptaan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan makhluk ya teman-teman. Ciptaan atau makhluk berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Ya, Sang Pencipta. Berarti siapa? Dia Al-Khaliq ya, atau dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kaitan atau hubungan antara ciptaan dengan Sang Pencipta ya, atau makhluk dengan Sang Khalik ya? Kalau kita lihat misalkan di surat Az-Zariyat ayat 56, ternyata di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi ya. Nah, itulah yang sebenarnya pekerjaan hamba Allah atau sang abid atau sang budaknya Allah. Jadi penciptaan tersebut tujuannya memang cuma satu, untuk beribadah kepada Allah. Nah, namun dalam hal ini ya, ciptaan Allah itu bukan hanya manusia, tetapi juga banyak yang lainnya ya. Di surat Az-Zariyatnya juga dikatakan ada jin misalkan ya. Nah, itu juga sama ciptaan Allah. Belum baik kalau misalkan kita lihat ya di sekitar kita, misalkan ya ada bumi, ada langit, ada gunung, ya matahari, bulan, bintang ya yang terlihat oleh kita. Bahkan misalkan ada hewan, binatang ya, atau binatang atau tumbuhan ya. Nah, itu adalah ciptaan-ciptaan Allah, termasuk juga para malaikat. Nah, apakah mereka juga sama punya keterikatan harus beribadah kepada Allah ya? Jelas ya, mereka juga sama. Maka dalam hal ini berarti tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah ya kecuali tujuannya sama gitu ya, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Contoh misalkan kalau kita lihat di surat An-Nur misalkan ya, kemarin sudah dibahas ya, surat An-Nur surat ke-24 ya, ayat ke-41 misalkan ya. Jadi situ dikatakan alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Jadi tidakkah engkau memperhatikan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, artinya berarti semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi ya, semuanya bertasbih kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Tidak terkecuali berarti. Ya, walaupun kadang-kadang ada dua makhluk yang memang yang tadi disebutkan Azariyat tadi ya, kadang-kadang ada yang beribadah, ada juga yang enggak. Makanya kan ada manusia yang taat, ada juga jin yang taat. Ada manusia kafir ya, ada juga jin yang kafir, itu sama ya. Tapi selebihnya mereka semua taat tunduk patuh kepada Allah. Ya, tidak ada matahari misalkan ya, terbit dari timur kemudian tenggelam dari barat, itu adalah ibadahnya. Ya, tidak pernah kan kita misalkan melihat atau sekali-kali misalkan ya ada matahari yang iseng tiba-tiba misalkan terbitnya dari utara atau dari selatan ya, karena pengen iseng misalkan ya, tidak ingin taat pada Allah, tidak ya, semuanya taat pada Allah. Nah, gitu ya.
Berarti dalam hal ini ya kita manusia ya dengan makhluk yang lainnya itu sama statusnya ya teman-teman. Kalau kita kalau di pembahasan sebelumnya saya bertanya, ada gak sih dari teman-teman yang mau disamakan sekan dengan ayam, dengan bebek, sekannya dengan sapi ya? Tentu saya yakin tidak ada ya. Tetapi mau tidak mau sudah tidak suka, memang status kita sebenarnya sama ya. Posisinya itu sama dalam hal ini. Kita sama-sama ciptaan Allah, kita juga harusnya sama-sama hamba Allah ya, karena punya tugas ibadah pada Allah. Nah, berarti apa perbedaan ya kita manusia dengan makhluk yang lainnya ya. Nah, maka pada malam hari ini izinkan saya untuk membahas terkait berarti apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya berdasarkan perspektif Al-Quran. Coba mulai dari ayat Al-Quran saja ya, surat ke-17 Al-Isra sekali ya. Surat Al-Isra ayat 70 ya. Teman-teman bisa buka ya di situ ya, surat Al-Isra ayat 70. Nah, di situ dikatakan walaqad karramna bani Adam. Ya, jadi ada di awal kalimat ayat ini Allah tuh menggunakan kalimat taukid ya, kalimat yang meyakinkan, bahkan mendekati sumpah ya kalimat ini. Karena ada qad ya. Dan sungguh kata Allah, aku telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Ya tentu kita manusia ya. Pertama kita itu adalah makhluk yang mulia kata Allah. Nah, kita coba dulu ya. Dan kami angkut mereka dari darat ya, di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Nah, ini poin yang kedua ya, bahwa manusia atau Bani Adam itu selain dimuliakan, manusia juga diberikan rezeki yang baik. Jadi rezekinya itu baik-baik semuanya. Ya. Kebaca ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah kata Allah, manusia itu kami lebihkan mereka di atas banyaknya makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini yang ketiga adalah diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi diberikan kelebihan. Nah, kelebihan ini ya tentu di atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ya, diberikan kelebihan. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, poin pertama adalah poin manusia itu adalah mulia. Ya, mulia itu berarti lawan kata dari kata hina. Nah, kalau kita bahas lawan katanya ya, ini lawan katanya adalah hina. Ya. Nah, karena manusia itu mulia, maka semua yang ada pada diri manusia atau Bani Adam, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti itu semuanya mulia. Nah, karena mulia itulah Allah akan mintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dititipkan kepada manusia itu sendiri. Berarti Allah tidak mau ya apa yang dititipkan kepada manusia, kepada Bani Adam itu ya, karena sifatnya ini mulia, Allah tidak mau kita manusia atau kita sendiri ya, kita menggunakan apa yang Allah telah titipkan kepada kita itu kepada sesuatu yang menghinakan. Nah, ini berarti ya. Jadi Allah tidak mau kita menggunakan apa yang dititipkan atau yang diberikan itu kepada sesuatu yang menghinakan. Apa itu sesuatu yang menghinakan? Nah, sesuatu yang menghinakan itu berarti apa? Segala sesuatu yang dilarang atau yang dibenci oleh Allah. Contoh misalkan apa perbedaan mata kera dengan mata manusia ya. Mungkin kalau persamaannya sama-sama bisa melihat ya, sama-sama bisa melihat, bola matanya juga hampir sama ya teman-teman ya. Tetapi yang membedakannya itu adalah kemuliaannya. Mata manusia itu mulia, mata kera tidak. Sehingga mata kera dia bisa melihat apapun dengan bebas dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan mata manusia, karena mata manusia itu mulia gitu. Ya.
Makanya kalau kita pengen tahu cara memuliakan apa yang Allah titipkan pada kita, misalkan contohnya mata kita tadi, berarti apa? Ya, gunakan mata tersebut kepada hal-hal yang diperintahkan atau diridhoi oleh Allah, bukan pada suatu hal yang dimurkai oleh Allah, karena itu bisa jadi hina gitu ya. Itu definitif berarti tentang mulia ya, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan rezeki terbaik. Karena rezeki itu berarti macam-macam ya. Contoh misalkan dalam hal makanan saja misalkan ya. Nah, kita bisa bandingkan ya makanan manusia dengan makanan makhluk yang lainnya. Dari segi apapun pasti makanan manusia itu lebih baik gitu ya. Pasti jauh lebih baik ya. Teman-teman mau contoh apa misalkan ya, dengan bebek atau ya dengan ayam misalkan ya. Ya tetap kita terbaik gitu makanannya. Ya. Ayam bisa memakan padi langsung misalkan. Manusia tidak ya, itu harus diproses dulu ya. Sudah jadi padi, sudah diproses jadi beras, nah beras pun harus dimasak dulu gitu. Ya. Ayam bisa memakan beras yang sudah 3 hari atau bukan beras, nasi yang sudah 3 hari misalkan ya. Nah, manusia tidak bisa ya, karena terbaik semuanya. Atau dengan apapun lah silakan teman-teman ya, pasti manusia pasti terbaik itu rezekinya tuh. Yang kedua ya, yang ketiga berarti diberikan kelebihan. Ya udah jelas ya. Makanya turunan dari mulia itu pasti diberikan yang terbaik, kemudian diberikan kelebihan. Ya, manusia itu bisa memandang masa depan, bisa merencanakan, merancang suatu tuh ya. Bahkan dia bisa walaupun hidup di darat tapi dia bisa menyelam ya, masuk ke dalam air ya. Walaupun dia hidup di darat tapi dia bisa terbang di udara. Itulah manusia gitu ya. Bahkan dia bisa mengolah ya minyak bumi misalkan yang ada dalam dasar lautan. Jadi ya kita tidak heran kenapa misalkan ikan hiu atau ikan paus misalkan ya, mereka kenapa tidak memanfaatkan minyak bumi misalkan yang ada dalam lautan, padahal notabene mereka bisa berenang atau hidup di air ya, karena mereka bukan manusia yang dilebihkan oleh Allah gitu ya. Nah, ini akan membedakan 3 poin ini juga ya, akan membedakan jelas-jelas, bisa membedakan ya antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya, jadi kita mulia, kita diberikan rezeki terbaik, kita juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk yang lainnya. Nah, itu poin yang pertama. Bahkan misalkan di surat Di surat At-Tin misalkan ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kata Allah, nah, di sini pakai kata taukid juga ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu dari ahsan ya, dari sebaik-baik rupa ya. Makanya di antara makhluk yang lain ya kita tuh terbaik ya. Wajah kita tuh paling baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada ya dalam diri kita tuh merasa misalkan saya jelek, gak ada ya. Gak ada manusia yang jelek, semuanya pasti, kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik gitu ya. Kalau gak percaya coba ya datang ya ke kebun binatang misalkan ya, selfie dengan orangutan, lihat tuh fotonya ya, siapa yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, orangutan atau manusia atau kita gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi misalkan di salah satu contoh surat juga ya, misalkan di surat An-Nahl ya, surat ke-16 An-Nahl ayat 78. Nah, apa di situ Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah, dan aku ya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian apa kata Allah? Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati ya. Agar apa? Agar kamu bersyukur. Nah, di sini ya. Nih, kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak mengerti, tidak tahu apa-apa.
Ya, jadi gak ada manusia yang lahir bisa langsung jadi profesor, gak ada. Yang pandai ngomong gak ada ya. Atau misalkan dia bahkan langsung lari-lari gak ada. Manusia itu lemah di sini ya. Tetapi Allah bekali manusia itu dengan pendengaran ya. Kemudian apalagi penglihatan dan hati ya. Hati. La'allakum tashkurun. Nah, agar manusia itu bersyukur. Nah, apa itu pendengaran, penglihatan dan hati? Ya, tentu ini adalah salah satu alat yang disebut dengan akal ya, teman-teman. Kalau secara garis besarnya, pendengaran, penglihatan dan hati itu adalah akal ya. Satu alat untuk mencerna, memproses suatu informasi yang mana nantinya akan dibenarkan oleh hati ini. Kalau kita misalkan lihat di surat Al-Isra ya, terkait dengan pendengaran, penglihatan dan hati ini, di surat Al-Isra ayat 36 misalkan ya. Nah, di situ ada kalimat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bahas dulu dari sini. Apa itu pendengaran, penglihatan dan hati sehingga akan dimintai pertanggungjawaban? Ada apa misalkan di hati? Ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang mana ketika daging itu baik maka akan baik semua perbuatannya ya. Kalau misalkan daging itu buruk maka akan buruk juga semua perbuatannya. Apa itu? Itulah disebut dengan hati atau kolbunya manusia gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam hati ini teman-teman ada yang disebut dengan keyakinan. Dan keyakinan inilah yang akan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa keyakinannya? Kenapa bisa begitu? Dari mana datangnya keyakinan? Nah, datangnya keyakinan ini dia berawal dari penglihatan dan juga pendengaran. Jadi apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, biasanya itulah yang akan menjadi keyakinan dalam diri kita. Banyak masyarakat Indonesia misalkan ya, ketika ditanya siapa penguasa Laut Kidul misalkan ya, atau siapa penguasa Pantai Selatan, ya mungkin kita secara otomatis akan menjawab oh Nyi Roro Kidul. Padahal apa? Padahal penguasa di Pantai Selatan siapa? Ya harusnya Allah gitu. Kan Allah Maha Penguasa kan, di langit dan di bumi. Lalu kenapa misalkan banyak orang yang mengatakan oh penguasa di Pantai Selatan itu adalah Nyi Roro Kidul misalkan ya? Karena mereka sering mendengar, sering melihat ya, entah itu melalui berita-berita atau misalkan televisi ya, atau bacaan-bacaan ya yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga diproses oleh pikiran kita kemudian dibenarkan oleh hati gitu. Makanya keyakinan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena apa? Karena fungsi pendengaran, penglihatan itu sebenarnya kata Allah untuk bersyukur. Nah, bentuk syukur itu apa? Bentuk syukur itu berarti ibadah kepada Allah, mengabdi karena kita hamba Allah. Ya, berarti menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada orang yang dia itu ateis, ya mungkin karena sering mendengar, melihat sesuatu yang jauh dari Allah atau yang bukan Allah, sehingga apa? Dalam hatinya kayaknya bukan Allah gitu. Ya. Kalau misalnya teman-teman gak percaya, ya coba aja ya. Bagaimana reaksi teman-teman ketika misalkan sedang kondisi patah hati kemudian mendengarkan lagu galau? Apakah itu akan mengobati ya patah hati atau sedihnya? Justru yang ada semakin galau gitu. Bahkan ada eksperimen ya, dua orang yang dia itu dalam beberapa minggu ya, yang satu orang itu dia diberikan
Jadi yang satu orang itu dia disuruh untuk menonton hal-hal yang memotivasi dirinya. Yang satu orang lagi disuruh nonton film-film horor gitu ya. Nah, setelah berapa minggu dicek, maka justru orang yang menonton film horor ya, itu tingkat penakutnya lebih tinggi. Ya, lewat ke kuburan saja ya jadi takut. Ya. Gelap sedikit jadi takut katanya. Itu efek dari apa yang sering dia lihat dan apa yang sering dia dengar. Makanya hati-hati teman-teman. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita jangan sampai disalahfungsikan. Yang harusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, nah justru berarti dijadikan untuk sebaliknya. Nah, itu hati-hati. Karena ingat, hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Nah, lalu apa? Bagaimana berarti gambaran kalau misalkan ada orang yang punya pendengaran, penglihatan dan hati ini tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, coba kita cek ya. Cek misalkan di surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Ayat 179 misalkan ya. Nah, apa bunyinya di situ ya? Nah, berarti kalau ada orang yang tidak mau menjadikan pendengaran, penglihatan dan hatinya ini untuk beribadah kepada Allah, bagaimana berarti dia? Nah, berarti kita lihat di sini ya. Ini jawaban dari Allah. Apa di situ? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Jadi kata Allah, nah ini pakai kalimat lagi-lagi ya, pakai kalimat taukid lagi ya. Jadi kata Allah, dan sungguh ya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Manusia yang mana sih? Ya, manusia yang kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia yang dia itu memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itulah seperti hewan ternak. Balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah, kata Allah. Nah, ternyata kata Allah teman-teman, yang nauzubillah, bahwa kalau kita punya pendengaran, penglihatan dan hati atau akal kita ini ya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka di hadapan Allah kita derajatnya lebih hina daripada hewan ternak. Nah, kita sebelumnya ya, jadi lebih hina daripada hewan ternak. Sebelumnya kita pernah membahas ya, kita bahwa kita nggak mau kita itu disamakan dengan ayam, misalkan dengan sapi atau dengan yang lainnya ya. Nah, tapi ternyata kalau ada manusia yang tidak menggunakan akalnya itu untuk sesuai dengan porsinya, yaitu untuk ibadah pada Allah, maka di hadapan Allah atau di mata Allah dia seperti hewan ternak. Ya, bahkan kalau misalkan kita lihat di 176-nya ya, Al-A'raf 76 surat ke-7 ini ya. Al-A'raf 76 itu ternyata dia Allah ibaratkan seperti anjing, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek sendiri ya di Al-A'raf 176. Ya, jadi ada manusia tetapi di mata Allah seperti anjing. Ada manusia tapi di mata Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Kenapa bisa lebih sesat dari hewan ternak? Karena gini teman-teman, manusia itu tadi, kembali ke tadi, manusia itu dimuliakan, bahkan diberikan terbaik, disempurnakan, bahkan diberikan akal, tapi tidak mau ibadah, maka lebih hina daripada hewan ternak gitu. Ya, jadi Allah sudah memberikan fasilitas yang banyak tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Contoh misalkan ada HP misalkan ya,
HP Nokia yang jadul misalkan ya dengan iPhone misalkan ya, iPhone 14 Pro misalkan ya. Nah, tentu itu beda ya, fasilitas yang ada di kedua HP itu beda ya. Tapi misalkan anggaplah misalkan teman-teman dikasih iPhone tersebut misalkan ya, diberikan kepada teman-teman. Nah, tetapi ternyata teman-teman justru menggunakan iPhone itu hanya untuk sebatas telepon dan juga SMS misalkan, sama seperti Nokia. Jelas yang memberikan tentu nanti akan ngambek ya, ngapain dikasih iPhone gitu ya. Nah, sama ya, ini juga begitu ya, Allah memberikan banyak fasilitas kepada kita. Nah, kalau kita misalkan tidak digunakan fasilitas untuk ibadah kepada Allah, maka jangan sampai kita menjadi manusia yang di mata Allah itu seperti hewan ternak. Nauzubillah subhanallah, bahkan sesat lagi ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya.